Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 9 mata pelajaran IPA tentang sumber energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi atau biasa disebut migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini merupakan sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya minyak, gas bumi, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Jika digunakan terus-menerus, minyak bumi dan batu bara akan habis dan dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun lagi agar tersedia. Sumber energi yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus dan dapat memperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Matahari, air, angin, dan bahan bakar bio merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan dan perubahan energi. Banyak sumber energi di sekitar kita yang memiliki manfaat untuk menunjang kehidupan manusia jika diolah dengan baik. Contohnya penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan untuk memasak. Ada banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya, kita harus tahu dulu mengenai macam-macam energi. Macam-macam energi. Yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi, energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian, misalnya bunyi halilintar, gitar, klakson, dan gong. Energi yang kedua adalah energi panas. Energi panas terbesar di bumi adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Energi ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah oven listrik, kompor listrik, hair dryer atau pengering rambut, dan setrika. Yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Yang ketiga, energi panas berubah menjadi energi panas. Contohnya, motor digunakan perjalanan jauh maka akan panas. Yang keempat, energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Yang kelima, energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Contohnya menabuh gendang atau bertepuk tangan.
Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi yang paling banyak digunakan manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini, padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Energi alternatif adalah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel. Berikut adalah contoh rumah yang menggunakan sel surya atau solar cell. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Berikut ini adalah contoh aerogenerator. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau biasa disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Berikut ini adalah contoh dari bendungan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau biasa disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Bumi merupakan sumber energi yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Berikut ini adalah contoh pengembangan energi geotermal. Sumber energi yang kelima adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Berikut ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga gelombang laut.
Sumber energi alternatif yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel yang dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam lubang di tanah. Penguraian kotoran dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sumber energi panas kompor dan bisa juga digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan gambar cara penggunaan biogas. Sekian pembelajaran hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.